Pewartaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengapakah
Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar ketua para imam bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah sebulan suara bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, Engkaulah Raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. lalu ketua para imam mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawaban? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang ramai. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam satu pemberontakan. Maka datanglah orang ramai dan meminta kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya aku membebaskan Raja orang Yahudi ini? Pilatus mengetahui bahwa ketua para imam telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi ketua para imam menghasut orang ramai
supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kulakukan dengan dia yang kamu sebut Raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka semakin keras berteriak. Oleh karena ingin memuaskan hati orang ramai itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus diselatnya, lalu dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian askar-askar membawa Yesus ke dalam istana, yaitu Dewan Pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, mengayam mahkota duri, dan meletakkannya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, mereka memukul kepala Yesus dengan bulu, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lalulah seorang yang bernama Simon, yang orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu mereka membalik-balikkan pakaiannya dengan membuang undi untuk menentukan bahagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, waktu menunjukkan jam 9. Alasan mengapa dia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian, genaplah nas Alkitab yang berbunyi, dia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lalu di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mahu merobohkan bait suci dan mahu membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah diri. Demikian juga ketua para imam bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib supaya kita melihat dan percaya. bukan kedua-dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3,
Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, dia memanggil dia. maka datanglah seorang dengan bunga parang, mencelupnya ke dalam anggur asam, lalu mencucuknya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, seraya berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah ia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Semua umat berlutut dan hening sebentar. Umat silakan berdiri. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu ketua pasukan yang berdiri di hadapan, dengan dia melihat kematiannya sedemikian, berkatalah dia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, masuki minggu suci ini kita memulainya dengan Minggu Palma. Minggu Palma ini adalah permulaan di mana kita masuki minggu suci. Apa yang membuatkan minggu ini minggu suci? Minggu suci bukan karena disebabkan oleh istri, kesengsaraan, penderitaan, dan juga kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi minggu suci itu adalah pernyataan cinta kasih Tuhan kepada kita, orang-orang berdosa, yang dinyatakan melalui pengorbanannya, melalui penderitaan, penyiksaan, dan penyalibannya di atas kayu salib. Itu yang membuat minggu kita ini adalah minggu suci. Saudara-saudari, bukan mudah untuk mendapat ataupun mau mengetahui, dapat menerima seadanya bagaimana mungkin Tuhan kita Yesus Kristus melalui penderitaannya, kesusahan dan kematiannya adalah yang bersifat pengorbanan cinta kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dianugerahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhan itu membuka minda kita dan menganugerahkan kita iman untuk dapat memahami akan misteri cinta kasih Tuhan itu dalam pribadi Yesus Kristus melalui Paskal misteri. Bila saya katakan Paskal misteri ini yang merujuk kepada misteri kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, Dia yang begitu Allah, Dia yang begitu suci, Dia yang begitu murni, dan Dia yang berasal daripada surga, daripada Allah Bapa di surga, datang kepada kita dan melalui penebusan dosa-dosa kita. Dia tidak segan silu memperlihatkan
susuk tubuhnya yang penuh dengan penderitaan. Dia tidak memalingkan wajahnya daripada fitnah, daripada kelemahan-kelemahan yang tidak benar, hinaan, ludahan, penganiayaan, penindasan. Yesus tidak ubah mukanya, ataupun dia tidak menutup mukanya, ataupun membungkus tubuhnya, tetapi dia memperlihatkannya. Dan inilah yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya dalam pewartaan pertama yang kita dengar sebentar tadi. Bagaimana Nabi Yesaya sendiri sudah mengakui, dan pada masa yang sama yang merupakan suatu nubuat, bagaimana dia sendiri yang akan mengalami penderitaan penyiksaan, dan dia tidak akan menutupi, dan dia tidak akan merasa malu dengan penderitaan penyiksaan yang dia terima. Dan apa yang dia katakan itu, apa yang dia fokuskan itu merupakan suatu nubuat yang dialami oleh Kristus Yesus sendiri. Yesus tidak malu untuk menghadapi cabaran penderitaan penyiksaan. Yesus tidak membiarkan kita dikuasai oleh dosa lagi, tetapi Yesus mau supaya apa yang dia lakukan itu menjadi suatu teladan bagi kita. Sebentar tadi bila bahagian umat itu semua orang atau semua umat itu, bila bahagian itu saya dengan dia, sedikit saja kami yang mau cakap. Saya tahu kenapa. Sebab kamu pun tidak mau terlibat kasih sayang Tuhan Yesus. Betulkah itu? Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ada dua pilihan. Sama ada kita mau Yesus yang dibebaskan ataupun Barabas yang mau dibebaskan. Yesus yang bersifat mulia dan Barabas yang diberikan ataupun yang disifatkan sebagai kejahatan, pembunuh. Tetapi dia yang dibebaskan. Itulah pilihan orang-orang yang pada ketika itu. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari. Dalam diri kita, dalam kehidupan kita juga diberi pilihan. Sama ada kita mau terus tetap setia kepada Tuhan Yesus, ataupun kita mau memenangkan si Barabas. Si Barabas di sini yang saya maksudkan ialah kita punya keegohan, kita punya kesombongan, kita punya kemarahan, kita punya kebencian. Barabas yang bersifat menghancurkan, Barabas yang bersifat memperandakan, Barabas yang menggunakan kuasa-kuasa kejahatan menghantui kita, kejahatan-kejahatan yang merusakkan keluarga kita. Barabas yang bersifat melanggar cinta kasih Tuhan, Barabas yang bersifat melanggar hak asasi manusia, Barabas yang bersifat menentang nilai-nilai murni, Barabas yang bersifat menentang ajaran-ajaran gereja. Jadi di sini saudara-saudari, saudara tadi, oleh karena kedengkian, kemarahan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus, mereka tidak dapat lagi memperhitungkan antara yang baik dan antara yang jahat, dan mereka telah ditutupi oleh kebencian, kesombongan, kemarahan, kedengkian mereka, dan tidak dapat melihat kebaikan lagi. Jadi mereka sanggup memilih untuk melepaskan Barabas daripada membebaskan orang yang tidak bersalah, orang yang dibunuh, dan orang
yang dipertanggungjawabkan melakukan hal-hal kesalahan paling berat. Penderitaan dan juga penyaliban Tuhan Yesus yang merupakan suatu perkara yang sangat menyedihkan, hukuman yang paling hina di mata orang-orang Yahudi, tetapi Yesus mengangkatnya. Jadi saudara-saudari, Yesus dia tidak takut dia punya wajah, dia tidak takut dia punya penderitaan kesusahan, supaya kita dapat melihat, supaya kita juga jangan menyangkal Tuhan Yesus. Apapun penderitaan yang dia alami, penghinaan yang dia alami, segala keburukan-keburukan yang dia alami, dia tidak menyangkal kita. Dia terima semua itu karena dasar cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Demikian juga dengan kita, jangan kita tutup muka kita, palingkan muka kita daripada salib Yesus. Kita hargai, kita cintai, kita cium salib Yesus sebagai identitas kita oleh Yesus yang setia. Saudara-saudari, di dalam Injil juga seperti tadi, bagaimana di antara di kiri kanan Tuhan Yesus ada dua penyanyi. Yang seorang itu memuja Yesus, menghina Yesus, mengerok Yesus. Tetapi yang sebelah lagi itu yang menyatakan bahwa memang setimpal dengan hukuman yang kita terima atas perbuatan-perbuatan kita. Dan disinilah saudara-saudari yang orang yang baik itu yang menyatakan kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku bila kamu kembali ke dalam kerajaan surga. Dan di dalam seluruh Alkitab itu hanya inilah yang benar-benar memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yesus katakan ini, pada saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudari, pada saat ini untuk mau menjalani pengertiannya bermaksud pada saat kita di awal kematian. Kalau ketaatan kita, kesetiaan kita, kita percaya kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan meminta keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun orang itu menerima pembaptisan darurat, tetapi dia mengakui Yesus Kristus, sama seperti orang yang berdosa penyambung. Di saat-saat akhir kematian mereka, dia mengakui dan meminta penyelamatan Tuhan Yesus. Dan dia akui pada saat ini juga akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi saudara-saudari, terakhir sekali, bila Yesus berharap masuk ke kota Yerusalem, banyak orang sekali membuka baju pakaian mereka atau jubah mereka rentangkan di atas jalan raya, dan Yesus lalu tepat lorong ataupun tempat jalan itu. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari, dalam minggu suci ini kita mahu menanggalkan kehidupan dalam kita, sikap-sikap kesombongan kita, sikap-sikap kedosaan kita, dan seringkali mengganggu dalam kita, hawa nafsu kita yang tidak terlalu, pemikiran-pemikiran jahat, obses dengan perkara-perkara pornografi, perkara-perkara yang tidak baik, keangkuhan kita, kesombongan kita, kedegilan kita, kebencian kita, kemarahan kita, dan sebagainya. Untuk masuk di minggu suci ini, kita juga mau menanggalkan pakaian kita, mau menanggalkan hidup lama kita, dan biarlah Yesus masuk pokok damai di dalam kehidupan baru kita. Kita tanggalkan dan biarlah Yesus mengincar semua kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita itu, di mana bukan dosa lagi, kelemahan lagi yang menguasai diri kita,
Tapi Yesus memijak semua kekurangan-kekurangan